Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap murid Kristus diundang untuk ambil bagian dalam pewartaan kabar sukacita. Bahkan Rasul Paulus lebih tegas mengatakan bahwa ia akan celaka jika tidak mewartakan Injil. Dengan demikian, nampak ada hubungan antara keselamatan dengan mewartakan Injil. Bagaimana kita bisa mewartakan kabar sukacita Allah mengasihi manusia bila keadaan yang sedang kita alami adalah keadaan yang menyedihkan? Yesus pernah bersabda, "Barang siapa ingin menjadi muridku, ia harus menyangkal diri, memanggul salibnya dan mengikut aku." Sabda Tuhan itu sudah mengisyaratkan bahwa menjadi murid Yesus dan mencapai keselamatan itu membutuhkan kesungguhan hati dan perjuangan yang sungguh-sungguh. Dalam kesempatan-kesempatan lain, Yesus mengulangi pernyataannya itu dalam versi yang berbeda-beda. Misalnya saat Yesus menegur orang muda yang kaya yang mau mengikuti Yesus dan lain sebagainya. Dengan demikian jelas bahwa tugas mewartakan kabar gembira itu mengikat semua murid Yesus dalam segala situasi. Paulus menyikapi duri dalam tubuhnya bukan dengan kecewa, marah. Padahal dia sudah 3 kali memohon kepada Tuhan supaya itu dicabut. Tetapi Tuhan berkata, "Tidak, cukuplah kasih karuniaku bagimu." 3 kali dia memohon, tidak juga dikabulkan Tuhan. Di sini kita mungkin punya pemikiran, apakah Paulus ini seorang yang hina, tidak layak mendapat kasih karunia dari Tuhan? Padahal banyak hal luar biasa diperbuatnya. Bayangkan apa yang dikatakannya. "Adapun hidupku ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku." Paulus mempunyai satu sikap di mana kita bisa belajar. Ia memandang terbalik dari apa yang bisa kita pandang. Justru di tengah-tengah kesulitan itu, aku merasakan kesukacitaan, kekuatan yang luar biasa, karena di dalam kelemahanku nyatalah kekuatan Tuhan, katanya. Perspektif yang sangat hebat sekali. Di zaman ini kita selalu ingin menjadi the winner, pemenang. Kita maunya selalu senang, tidak mau susah. Apalagi kita dijejali lagi dengan berbagai ajaran yang seperti itu, sehingga tidak bisa menerima kenyataan ketika sakit berkepanjangan misalnya. Kita tidak bisa menerima kenyataan gagal terus dalam bisnis, atau keluarga kacau balau, padahal permasalahan bisa jadi karena kesalahan sendiri. Kita selalu gagal dalam kerja, dihimpit, dipecat. Tetapi setelah dicek, ternyata kualitas kerja kita yang payah. Wajarlah dipecat, jangan salahkan Tuhan. Dalam kepahitan hidup, ketika kita merasa betul-betul sudah melakukan kehendak Tuhan, berbahagialah karena diberi kesempatan oleh Kristus memikul salibnya. Berbahagialah karena bisa seperti Paulus. Ketika dalam kesulitan, jangan gundah gulana hatimu. Ketika penyakit berkepanjangan, jangan bersedih. Sepertinya kita ditinggalkan Tuhan. Tapi tidak. Tetapi sedihlah kalau kita tidak berdiri di atas kebenaran dan tidak melakukannya. Sedihlah kalau kita meragukan Tuhan. Sedihlah kalau kita tidak lagi percaya kepada Dia. Dan goncang hanya karena kondisi-kondisi dalam hidup kita. Sedihlah bila ada yang berkata, "Di manakah Tuhan?" Demi Tuhan yang hidup, tidak ada persoalan yang terlalu berat dalam hidup ini kecuali meragukan Tuhan. Tidak ada persoalan yang paling berat kecuali tidak bisa lagi bergantung kepadanya. Tidak ada persoalan dalam hidup ini kecuali sudah menggugat Tuhan dengan cara yang salah, apalagi memaksa Dia untuk melakukan apa yang kita inginkan. Maka oleh karena itulah ketika Paulus meminta 3 kali, tetapi Tuhan menjawab, "Tidak, cukup kasih karuniaku bagimu." Maka berimanlah Paulus dan melihat betul
kasih karunia Tuhan lebih dari cukup di dalam hidupnya. Dia tidak merengek, tidak meninggalkan Tuhan. Bercermin dari sini, maka pola pikir kita mesti dibenahi di dalam diri kalau mau menjadi orang Kristen yang baik. Membuat benteng pertahanan yang solid bagaimana Kristus berkehendak dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami. Tidak seperti apa yang kami minta, terkadang jawaban Tuhan dalam hidup kami. Biarlah dengan jawaban Tuhan kami mengerti siapa kami di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkaulah yang senantiasa menyertai dan memberkati kami, supaya kami dapat bermegah atas kelemahan kami, sebab di sanalah kuasa Kristus turun menaungi kami. Ya Bapa, sertai dan berkatilah kami dalam aktivitas kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian.